yang tidak jelas kami patahkan di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dikuduskan, Engkau disucikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Kita angkat pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oke, silakan Ibu Herlina untuk buka dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siang yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu baik yang lewat Zoom bahkan lewat website. Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang hadir sehingga kami semua memperoleh kekuatan bahkan kasih-Mu supaya memuji menyembah-Mu, bahkan lewat pujian penyembahan kami, lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh mendengar dan melakukannya dalam hidup kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pada saat siang ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, segala setan iblis apapun yang ingin untuk mengganggu kami saat kami mendengar firman-Mu, lewat mata kami, hati, pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir semuanya itu. Di dalam nama Yesus kami undang Roh-Mu ya Tuhan, untuk menguduskan kami, mengurapi kami semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kalau nggak salah kemarin jadi WL siapa? Nita. Mana Nita?
Sampai lupa kali. Ayo. Lupa. Tadi dia mau datang lupa. Tapi saya ambil kunci pintu kan ada pendeta yang mau datang, ada Vicky teman kita pulang dari rumah sakit. Dan saya datang kunci pintu, saya pergi lagi udah nggak ada. Kita nyanyikan lagu ya. Ayo Pak John, kita nyanyikan lagu lagi. Ya siap Bu. Sungguh hidupku telah ditebus Saudara Kudus. Sekarang hidupku bukan milik lagi. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa yang sekarang hidupku pulang milikku. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua relakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kak, ada yang mau bersaksi? Pak Lukas, salam kenal Pak Ari, Ibu Erni, Pak Rido, Ibu Ira, Ibu Linda, Pak Darwan, Ibu Henry. Pak John, apakah ada yang mau bersaksi? Iya Bu, saya mau bersaksi dalam hidup saya. Bukan satu kebetulan, tapi yang saya tahu Tuhan punya rencana indah dalam hidup saya. Amin. Entah bagaimana saya bulan ini betul-betul sedang dicobai. Dalam arti kata, yang pertama itu ibunya sakit, nggak mungkin setelah diperiksa kali sama dokter spesialis dalam, kalau ginjalnya dulu pernah dioperasi kambuh, tapi ternyata setelah diobati ada perubahan dan sembuh. Kemudian Ananda Yehuda, baby sakit. Saya pikir ini sakit apa? Panas, kalau sore panas. Tapi setelah saya periksakan ke spesialis anak, puji Tuhan, sembuh. Wah, berikan saya Bapak Ibu. Saya lemas, badannya nggak tahu kenapa setelah diperiksa. Ternyata saya pikir ini karena dioperasi, karena itu dan ini saya prediksinya enggak. Saya bilang sama Tuhan, kamu sakit, tolong. Kemudian saya periksa juga ke dokter beberapa kali juga ibu dokter spesialis dalam dikatakan nggak apa-apa ini karena cuaca. Ini kadang-kadang
penyakit itu datang, kita sudah prediksi enggak. Karena apa? Kita selalu belajar seolah-olah kita ini lebih pandai dari Tuhan. Begitu kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan bilang tidak apa-apa. Haleluya, haleluya. Jadi sebagian berkat saya habis di obat. Mana lagi orang desa itu kalau kunjungan ke sini setelah kami melayani kunjungan ke rumah yang di Wonosobo, karena kami melayani di Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Kalikajar. Mereka kalau datang itu yang dibawa itu buah-buahan, beras, dan musim-musim mereka semua datang. Saya bilang, waduh, kami yang orang berempat ini, saya, istri, anak satu, yes bayi, cuman saya minta tolong Tuhan tolong susunya dia sama apanya dia, apa namanya itu, pempes. Tuhan itu baik, ada di atas Tuhan. Makanya saya belajar walaupun sudah tua, kadang-kadang terasa kedagingan itu muncul, tapi saya bersyukur Tuhan yang menolong, dan dia selalu katakan kepada saya lewat firman-Nya, jangan takut, percayalah kepadaku. Haleluya. Ini menjadi kesaksian saya bahwa kita menghadap kekuatan kita, bahaya Bapak Ibu, bahaya. Tetapi kita orang belajar, selalu belajar dan belajar, tidak hentinya Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, berserulah padaku. Nah, ini kita lakukan aja. Saya sampai jam malam menyembah Damroh. Saya punya teman sekerja itu Bapak Kelvin yang selalu mengingatkan saya. Bahkan kadang-kala saya lupa firman-Nya, dia ingatkan bahwa hidup itu hanya sementara. Ini Armageddon, perang dunia kedua, sudah ada warning. Warning kita yang masih ada ini tetap waspada. Belajar menyerah bahwa Tuhan tetap membela Israel. Kita ini adalah Israel rohani. Terima kasih Bu Dewi, Tuhan memberkati. Pak, kalau kayak begitu kita perkatakan kuasa otoritas, jadi kita berdoa di dalam kuasa darah Yesus, ya. Amin. Kemarin baru ada pasien datang dari Ambon. Ya. Kalau dia di rumahnya itu selalu muntah-muntah, dia bilang. Tapi waktu dia masih enggak, dia bilang, didoain gitu kan, sama saya didoain. Dia bilang, sudah tidak muntah-muntah lagi Ibu, gitu kan. Puji Tuhan. Jadi kita harus pakai di dalam. Oke, jadi kita harus pakai kuasa profetik dari Tuhan ya. Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Oke, pembicara kita sudah datang. Iya. Iya, ada. Ada. Kayaknya sebelah situ deh. Oke, John. Kita sambut firman Tuhan, menyambut firman Tuhan, Bu. Bawa. Enggak, Ibu dia mau ke WC. Benar WC. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta tetap cinta Yesus selamanya. Apa
Ini aku anak mas seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakku. Sama lu Sesuai dengan lu. aku mau cinta Yesus. Ku mau Mau Yesus selamanya. Meskipun badai cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini yang kata Guru hidupku. Bapa, diri aduh hendakku. Sedang saudaraku. Diri aduh anakku. layaklah seluruh hidup Iku di aduh anakku. sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kenal, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya minta setiap yang di online, ya maupun yang di onsite, tolong jaga ketertibannya, ya, karena kita mau menghormati firman Tuhan. Amin. Oke. Salam kenal Pak Syamsir Simangunsong. Nanti kita akan bicara ya. Oke. Pembicara kita kali ini mantan artis ya. Satu inian sama apa? Pak Willy dosen ya. Saya. Iya, saya punya, maaf. Ya. Jadi satu aliran sama Pak Willy dosen ya. Tapi luar biasa Tuhan pakai beliau ya sampai ke Hong Kong ya. Nanti Bapak Ibu bisa dengar ya. Bagaimana Pak Abraham dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kalau kita mau diproses sama Tuhan pasti sakit ya. Tapi mari kita harus taat ya, kita harus tahan uji karena semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapkan hati Bapak Ibu ya. Siapa yang mau dilawat Tuhan, yang mau ini silakan untuk lambaikan tangan, yang mau dilawat Tuhan, yang mau diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Oke, ya. Ya. Oh, Pak Syamsir sakit apa? Lagi sakitkah atau gimana? Ini Pak, Mbak, ini Bu. Kenapa Pak? Lagi sakit? Nanti ngomong. Oke, nanti kita doakan ya. Oke. Selamat sore ibu-ibu semua, bapak-bapak. Ya. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Silakan hambanya yang luar biasa, Pak Abraham. Kita nyanyikan lagu ya. Kita nyanyikan lagu lagi.
Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah aku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidupku. Bagiku pertolongan di paha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku dan perlindungan aku. Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Oke, silakan. Ini ada airnya. Oh, Pak. Enggak ada air. Ya udah. Belum merah. Udah. Masih datang belum. Sudah. Yang biasa orang biasa nggak muncul lagi. Belum lagi ada kelainan di tempat lain ya. Di sumur nggak jalan misalnya. Di atas ini mati Panas ya. Ya, shalom Ko, Richard. Oh, Ricky. Ya. Ya, cabut aja. Jadi pakai kalau shalom itu dari surga karena Yesus yang bicara shalom karena dia orang Yahudi. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pimpin kami dari awal sampai selesai. Biar anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami, serta kami pimpin kami dari awal sampai selesai. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal, menuntun kami, memimpin kami
diam dalam hati kami. Roh Kudus telah diam dalam hati kami, menutup kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran. Orang yang belum sampai, percepat langkah mereka yang juga di Zoom, biar mereka mendengar kebenaran firman Tuhan yang streaming, jamah mereka satu persatu, sehingga mereka terbuka akan pikiran dan hati mereka. Maka mereka akan menjadi anak Tuhan yang menyatakan kebenaran, memimpin banyak orang masuk dalam kebenaran demi kebenaran yang akan memerdekakan orang. Yang utama, Yesus Kristus adalah kebenaran, adalah jalan satu-satunya menuju ke surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesai. Saya mengikat roh-roh jahat kiri kanan yang coba mengganggu ibadah ini. Saya patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, mulai begini tadi. Ya. Masuk ya suaranya? Jelas, Pak. Shalom saudara terkasih, kita baru merayakan 40 hari lebih yang lalu, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum itu kita merayakan kematian Yesus Kristus. Dan kalender semua sudah diubah. Dulu Isa Al-Masih, ya, kematian Isa Al-Masih sekarang menjadi kematian Yesus Kristus, lalu kebangkitan Yesus Kristus, bukan lagi Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih yang di sana punya, bukan, kita beda. Isa Al-Masih dan Yesus Kristus sangat beda. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kalau Isa dia lahir di pohon kurma, kalau Yesus Kristus lahir di Bethlehem di Israel. Amin. Jadi sangat beda, pribadinya beda. Oleh karena itu hari ini kita sangat bersuka-cita karena kita beriman bahwa Yesus Kristus telah bangkit, benar-benar bangkit. Itu kebenaran yang dan tercantum di kalender di Indonesia maupun seluruh dunia bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Setelah Yesus bangkit, apa yang dilakukan? Dia berkeliling jalan, menjumpai para murid di Emmaus, yang menjumpai 2 orang yang mereka tidak kenal Yesus. Mereka pikir itu, mereka ketakutan, tapi Yesus buka mata mereka sehingga mereka mengetahui bahwa itulah Yesus. Setelah mereka diberikan roti, amin, diadakan perjamuan kudus, roti dan anggur, terbuka mata rohani mereka. Itu darah Yesus dan tubuh. Roti adalah tubuh Yesus Kristus, anggur adalah darah Yesus. Waktu darah Yesus, kuasa iblis hancur yang membutakan orang akan Injil. Injil itu kabar baik tentang Yesus Kristus yang datang dari surga, menjadi manusia, dan kekekalan dia telah ada, datang ke dunia menjadi manusia, dan dia berjalan berkeliling, pergi berbuat baik, dan menyapakan kasih dari surga, melakukan mujizat, menghancurkan kuasa iblis, lepaskan orang dari kuasa iblis, dan juga menyembuhkan orang yang sakit, dan menyapakan kebenaran, bahwa surga adalah benar, adalah milik Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Lalu Yesus berkeliling, sampaikan kepada murid juga setelah malaikat nyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Maria dan perempuan-perempuan pergi ceritakan kepada para rasul bahwa Yesus bangkit, tapi para rasul masih ragu-ragu. Lalu Yesus tampakkan diri kepada para rasul yang mengunci pintu-pintu. Akhirnya Yesus masuk di pintu terkunci, yang tidak bisa ada lubang sedikit pun. Yesus bisa masuk karena dia mempunyai tubuh kemuliaan. Kenapa Yesus bisa masuk ke pintu-pintu tertutup? Karena dia sudah bangkit. Dia punya tubuh kemuliaan. Dia bisa memperlihatkan tubuhnya, tapi dia juga roh. Ya, Yesus awalnya ada roh, ya, dan kekekalan datang ke dunia mengenakan tubuh. Tapi waktu dia di dunia, dia mengenakan tubuh, orang bisa meraba. Tapi waktu dia bangkit, dia bisa menghilang. Amin. Dia bisa sekejap ada di manapun. Waktu dia telah bangkit, itulah Yesus Kristus. Setelah itu, dia tampakkan Thomas ragu. Tapi akhirnya Thomas dia bertobat. Dia katakan,
Engkaulah Tuhanku, Elohimku. Dia sembah Yesus. Setelah itu Yesus memberikan makan kepada orang, memberikan makan roti dan ikan. Lalu dia membuat mujizat. Murid-murid yang tangkap ikan tidak bisa dapat ikan. Siang malam mereka dengan kekuatan mereka, Yesus menyuruh mereka lemparkan jalamuk sebelah kanan. Akhirnya mereka dapat ikan 153 ekor. Itulah kalau kita mau ikut arahan dari Yesus Kristus. Kita alami mujizat, kita dapat berkat yang benar-benar dari Tuhan. Setelah itu Yesus membawa mereka ke luar kota. Lalu Yesus mulai mendidik mereka bahwa dia akan naik ke surga. Amin. Saudara terkasih, apa yang terjadi setelah Yesus sudah bercerita dia akan naik ke surga, tapi para murid masih memikirkan jasmani. Kenapa? Sebab bangsa Israel selama ini dijajah oleh bangsa Yunani, kemudian berubah menjadi dijajah oleh Romawi. Sebelum itu mereka dididik Tuhan, didisiplinkan Tuhan. Akhirnya dijajah oleh bangsa Yunani, lalu bangsa Romawi. Mereka sangat menderita kekurangan, ditindas dalam pajak. Tapi Yesus mempersiapkan yang lebih daripada hidup di dunia ini. Apa? Menjadi saksi Kristus. Bahwa Yesus adalah dari benar-benar dari surga. Ini adalah perusahaan dari surga. Amin. Orang lebih suka kadang-kadang mau kerja di perusahaan dunia. Memang bisa dapat duit, tapi kalau kerja untuk surga, wah kadang-kadang mereka sulit. Yaitu proses dari Tuhan. Tapi pasti Tuhan berikan makan. Kalau kita kerja di perusahaannya Yesus Kristus. Amin. Itu program dari surga. Bahwa dia mati, dia bangkit. Yesus cerita. Lalu murid-murid ngomong apa? Saudara terkasih, kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kita baca bersama. Saudara baca, ayo. Buka Alkitab di HP. Ayo, jangan tidur. Ya, baca. Ya, ini memang waktu tidur jam 2. Tapi jangan tidur. Lebih indah, lebih bermanfaat kita baca firman walaupun ngantuk-ngantuk, ya. Panas lagi. Saudara terkasih, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Ya, ambil Alkitab coba. Ya, sebelum itu kita akan di Kisah Para Rasul 1 6 sampai 14. Ini ajaran dari Tuhan Yesus, persiapan Tuhan Yesus untuk para murid, termasuk saudara dan saya. Amin. Ini tidak main-main. Yesus ngomong, itulah kebenaran. Kasih Alkitab dong. Kasih Alkitab ada? Bisa. Itu aja kasih Alkitab itu ya. Saya punya ini, saya bukannya bisa. Enggak, HP-nya ada. Itu HP siapa itu? Itu bisa. Ya, pakai HP ada ayat. Ini dan kali bawa Alkitab kalau ya satu aja deh, ibu ini yang baca. Ya, satu aja. Dan kali semua bawa Alkitab ya. Ya, masa mau makan tapi makan firman tidak mau. Ya. Saya baca yang genap saudara ganjil. Kisah Para Rasul 1 6 sampai 14. Habis kan? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menyatakan demikian, tersangkalah ia disaksikan oleh mereka dan Allah menunjuknya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang memandang ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kami, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat
jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka keluar atas, tetapi mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Sama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Semua yang percaya, katakan amin ayat ini. Saudara terkasih, semua yang percaya ayat ini di Kisah Para Rasul 1, 6-14, kita katakan sekali lagi, amin. Amin. Maka ayat 6, Kisah Para Rasul 1, pasal 1, ayat 6. Maka bertanyalah mereka, yaitu para rasul yang berkumpul di situ. Mereka bertanya, para rasul bertanya. Kenapa mereka bertanya? Sebab mereka selama ini hidup menderita. Susah, ditekan dalam pajak, dalam soal makan, hidup, pekerjaan. Mereka sudah sangat menderita. Karena mereka adalah orang dijajah oleh penjajah Romawi yang sangat kejam. Mereka membenci orang Yahudi, Judaism, apalagi orang yang percaya Yesus. Mereka tambah benci, karena itu adalah antikris. Antikris akan punya roh, yang punya roh di dalam roh, spirit, yaitu iblis. Roh ilah zaman ini membutakan orang Injil. Mereka buta, mereka akan benci orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka juga membenci orang Yahudi. Itu antikris semua. Iblis, setan membenci. Padahal orang Yahudi adalah pilihan Tuhan. Seperti siapa? Nabi Musa, Daud, ya, Abraham, Isa, dan Yakub. Abraham adalah bapak orang beriman. Dia malaikat Isa, Yakub. Yakub adalah cikal bakal orang Israel yang akan dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, untuk melahirkan Yesus Kristus ke dunia melalui keturunan, ya, Israel. Dari Daud lahirlah Mesias yang adalah Tuhan dari kekekalan datang ke dunia menjadi manusia. Amin. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya siapa orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Tuhan mau seluruh dunia mendapat hidup kekal. Sebab ketika Adam jatuh dalam dosa, semua manusia sudah putus dengan Tuhan. Mereka dikuasai iblis. Seluruh umat manusia keturunan Adam, siapapun dia, dikuasai oleh iblis. Dia tidak punya hak lagi untuk masuk surga. Iblis mau bawa setiap orang masuk ke neraka kekal karena dosa. Dosa artinya tidak mengikuti Tuhan. Dia menyimpang, dia membelok. Saudara yang terkasih, mereka berkumpul di situ. Mereka bilang, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka mau supaya kerajaan Israel dipulihkan. Bukan lagi dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Yunani. Bukan dijajah. Tapi Tuhan izinkan demikian supaya mereka bergantung kepada Tuhan. Amin. Sama pun saudara-saudara yang ketika sekarang lagi susah, sulit, Tuhan mau saudara bergantung pada Dia. Iman saudara pada Yesus. Tuhan mau saudara bergantung pada Yesus. Ya, iman saudara pada Yesus. Sebab kalau orang sudah terlalu enak, kadang-kadang mereka sulit percaya kepada Yesus. Dia andalkan diri sendiri, malah mencelakakan diri sendiri. Tapi kalau kita bergumul seperti Yakub, dia bergumul, akhirnya dia menang. Bergumul dengan malaikat, maka itu rupanya nama Yakub berubah menjadi Israel, pejuang Tuhan. Amin. Saudara pun pejuang melawan roh-roh jahat di udara. Maka engkau pada hari masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka tanya, maukah? Waduh, mereka sudah sangat menderita. Mungkin ada saudara-saudara di sini yang menderita, sulit, keuangan, usaha, pekerjaan, dalam keluarga, ada kesusahan, kesulitan, mau cepat dipulihkan. Pasti setiap orang kepingin dipulihkan. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Dari 7, jawab Yesus, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kamu tidak perlu tahu. Kadang-kadang orang mau cepat sekali.
Wah, saya kepingin gereja saya sudah berkembang. Saya kepingin usaha saya maju. Saya kepingin pekerjaan saya ada terobosan. Usaha saya ada terobosan. Pelayanan ada terobosan. Hidup ada terobosan. Anak saya supaya dapat gaji besar. Tapi belum. Tuhan dan tunggu. Ya, saudara kasih, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Itu kairosnya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu Bapa yang menetapkan menurut kuasanya. Ya kita tunggu Bapa. Kita sudah panggil Sang Pencipta. Tuhan itu Bapa. Ya kita pasti dipelihara seperti anak. Amin. Sebab saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti Yohanes 1 ayat 12. Semua yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa. Saudara maupun dalam keadaan sulit ini. Tapi tetap dalam kebenaran. Jangan karena sulit, nipu sana. Waduh, ambil barang orang. Ya masuk penjara. Tuhan disiplinkan. Nggak jujur, ya akan ditipu orang juga. Seperti Yakub. Yakub menipu. Ya, Laban, dia ditipu juga. Dia tipu Esau, kena tipu juga. Jadi ada tabur tuai. Jangan, wah saya enak perut, saya sudah percaya Yesus, saya enaknya. Itu mempermalukan Tuhan. Memalukan Tuhan. Makanya anak Tuhan harus jujur. Sulit bagaimanapun tetap berjuang. Seperti Yakub yang itu Israel. Dia berjuang. Tuhan akhirnya hargai dia. Tuhan hargai ketika saudara mau berdoa, mau kerja. Ya jangan nganggur dong. Jadi penganggur tidak makan. Amin. Kerjakan jadi pendoa, berdoa supaya ada pemulihan, ada orang dipulihkan, ada orang dilepaskan dari kuasa setan. Amin. Jadi Tuhan pasti pulihkan. Tuhan Yesus katakan. Jadi poin pertama, Kisah Para Rasul 1:6-7, para murid Kristus ingin dapat pemulihan. Mereka ingin dapat pemulihan seperti saudara pun. Amin. Sekarang kita di poin kedua. Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksinya siapa? Bukan saksi pendeta, bukan saksinya gereja, bukan saksi gembalanya. Saksikan Yesus. Amin. Saksikan Yesus. Bukan tinggikan, bukan idolakan pendeta-pendeta, gembala-gembala yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi saksikan Yesus, bersaksi tentang Yesus. Amin. Jangan saksikan manusia, saksikan bahwa itu Yesus. Banyak orang saksikan pendetanya, hanya jatuh karena berhalakan orang. Amin. Tinggikan diri, orang tinggikan diri, jatuh. Siapa tinggikan diri? Herodes ditampar malaikat, ya, di Kisah Para Rasul. Ya, Nebukadnezar, dia tinggalkan diri bahwa ini semua karena dia, karena kehebatan dia, akhirnya ditampar Tuhan, jatuh jadi seperti orang gila. Dia jadi gila benar, rambut panjang, kuku tumbuh, akhirnya seperti lembu, dia makan rumput, jadi hilang ingatan, jadi hikmat Tuhan hilang. Padahal mereka semua dipakai, Nebukadnezar dipakai, akhirnya bertobat. Saudara terkasih, ya kita harus saksikan Yesus. Yesus katakan, tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Apa itu kuasa, saudara yang terkasih? Kuasa di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dalam bahasa Yunani digunakan kata dunamis. Dunamis. Sama-sama dunamis, bahasa Yunani yang juga merupakan akar kata dinamit. Tahu dinamit? Dinamit dipakai itu untuk meledakkan batu-batu yang besar. Ya, batu-batu yang besar, batu-batu besar atau bukit batu mau dirubuhkan, mau dibikin jalan atau mau bikin pertambangan itu diledakkan di sana. Langsung meledak, jadi kekuatannya tidak terbatas. Sama itu kuasa Tuhan seperti dinamit, dari dunamis kuasa. Ini yang membuat para murid-murid Kristus mampu melakukan perkara-perkara besar luar biasa dengan nama Yesus. Ada kuasa. Ya, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus ada dinamit dalam hidup saudara. Ada ledakan waktu berdoa, waktu bertakan kabar baik Yesus Kristus. Bersaksi ada kuasa yang sangat dahsyat. Amin.
Setan hancur kuasanya. Yang kita lawan setan. Saudara yang terkasih, waktu kita saksikan Yesus Kristus ada kuasa yang luar biasa seperti dinamit, maka ada ledakan luar biasa menghancurkan kuasa iblis. Jadi kita lawan adalah iblis yang membutakan orang akan Injil. Iblis yang menghasut orang supaya melawan Yesus Kristus. Itu roh iblis yang ada sejak dia berontak di surga, dibuang ke bumi, membawa sepertiga malaikat-malaikat untuk berontak. Dia coba mencari orang, ya, membawa orang menipu, berbohong, ya, korupsi, nipu, ya, pelacuran, jual narkotik, itu semua pekerjaan iblis, perdukunan. Saudara yang terkasih, itulah menyembah berhala, semua lain-lain, menyembah setan, ya, saudara yang terkasih, patung disembah, ya, itulah pekerjaan iblis. Kita anak Tuhan dilarang karena Alkitab kita tidak boleh menyembah patung. Amin. Tidak boleh ke perdukunan. Saudara yang terkasih, jadi inilah kuasa yang diberikan Tuhan Yesus. Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dari Yerusalem mereka dipanggil. Dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem juga bisa bicara di lingkungan keluarga. Setelah itu seluruh Yudea, lebih jauh lagi Samaria. Dan teman-teman teman baik kita, teman-teman, sampai orang yang tidak kenal, kita bisa nolong mereka, saksikan Yesus. Kalau mereka terikat oleh kuasa gelap, ya, lepaskan mereka, usir setannya. Orang sehat, orang dipulihkan. Saudara yang terkasih. Lukas 4 ayat 48 sampai 49. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, semuanya ini, dan aku, Tuhan Yesus katakan, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi kamu ada saksi nih di Lukas 4, 48, 49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Bapak akan mengirim. 48 enggak ada. 48. Lukas 4. 14 kali. Sorry, yang 40 berapa itu? Coba Lukas 4, sorry. Lukas 4 ayat 44 ada. 44, coba apa itu? Ada 44 enggak ada. Kamu saksiku, coba. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Lukas 24. Oh, Lukas 24, sorry, kamu yang salah ketik ini. Lukas. Jadi salah ketik. Ya, Bapak 24. Iya, 24. Makanya saya aduh Jenny kalau enggak apa-apa. Ya, 24. Kamu adalah saksi dari Kamu ada saksi, ya, 24. Ya, Sorry. Jadi yang ketik salah ketik, makanya saya ikut nih. Kamu ada saksi dari semuanya. Lukas 4. Mari kita ke Lukas 4 ayat 48. Lukas 24. Sorry, Lukas 24 48 sampai 49. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya. Ini 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Dari surga. Saksi. Kalau kita saksi, kekuasaan, dinamit itu dikirim, bukan dinamit yang ledakin orang. Ya, berapa? Kalau ini kuasa yang hancurkan sarang iblis dari surga, dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Dan aku akan mengirim. Jadi Tuhan Yesus mengirim. Kalau Yesus kirim kepada saudara Roh Kudus, dijanjikan Bapa itu Roh Kudus. Lebih daripada harta, lebih daripada kekayaan, lebih daripada usaha yang maju. Amin. Kalau Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus, Tuhan mau pulihkan usaha saudara dan saya, pekerjaan, hidup gampang. Kalau Roh Kudus, penguasa di surga, pribadi ketiga yang ada di dunia ini ada dalam hati saudara dan saya. Jadi jangan main-main menukarkan Roh Kudus dengan berbohong dan berdosa seperti Ananias, Safira, akhirnya mereka dilempar Tuhan. Hati-hati, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu harus tinggal dalam kota ini setelah Yesus naik, mereka harus tinggal di kota, masuk di Yerusalem, naik di loteng, mereka berdoa. Amin. Diperlengkapi.
Jadi 10 hari mereka berdoa setelah Yesus terangkat naik ke surga. Hari ke-50 Roh Kudus dikirim. Poin kedua, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya menjadi saksinya. Tadi poin 1, para murid Kristus ingin dapat pemulihan. Kisah Para Rasul 1, 6, dan 8. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Lukas 43 sampai 49. 48 sampai 49. Lukas 4, 48 sampai 49. 24. Lukas 24, 48 sampai 49. Poin ketiga, Kisah Para Rasul 1, 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, oleh para murid, dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. Setelah itu Yesus, sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkat, bayangkan bisa terangkat. Kenapa? Karena Yesus sendiri itu adalah kuasa. Amin. Itulah dinamit, itulah dunamis, itulah dinamit. Dia berikan kepada saudara. Waktu dia terangkat, ya gampangnya terangkat, orang tidak percaya kan? Ya biar aja yang mau percaya. Tapi saudara hanya punya iman bahwa itu kuasa dari surga. Dia terangkat naik ke surga seperti pesawat, ya, seperti jet yang terbang ke surga. Bayangkan, tapi pelan-pelan bisa disaksikan oleh para murid dan wanita serta 500 orang pengikut Yesus. Dia melihat Yesus terangkat. Orang kadang-kadang kagum kalau ada pesawat ya naik ke Apollo, ya. Tapi kok tidak kagum pada Yesus naik ke surga? Ya, itu karena sama-sama lihat, ya, dengar. Tapi karena saudara dan saya dipilih Tuhan. Maka saudara bisa percaya dan kagum pada Yesus, bukan kancur di tengah-tengah Raja surga yang datang dari kekekalan, datang menjadi manusia, lahir sebagai bayi, dan dia menyembuhkan banyak orang setelah usia 30, dan dia rela naik ke salib, mati, darah tertumpah untuk menebus, diampikan. Darah saudara harus ditumpahkan. Dia dikubur, bangkit pada ketiga, dan hari ke-40 dia naik ke surga. Amin. Untuk apa naik ke surga? Dia akan minta kepada Bapa mengirim kepada saudara seorang penerang. Yesus katakan, aku naik ke surga menyiapkan rumah untukmu. Ini suatu waktu ditinggalkan semua. Mau rumah yang 5.000 meter, satu hektar akan ditinggalkan semua. Amin. Cuma percaya kepadanya. Ya, mengatakan demikian, terangkatlah disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutup, ditutup awan. Hilang. Kayak pesawat hilang. Pesawat hilang, tidak akan ada lagi masuk di jurang. Tapi Yesus ada di surga yang kekal. Dia kirim Roh Kudus tinggal dalam hati saudara. Suatu saat dia datang lagi kembali. Dan sudah sering dia datang menampakkan diri kepada orang yang dia pilih. Tapi belum mengerti Tuhan tampakkan diri. Amin. Ada memang kita bisa percaya, ada tidak. Ada kadang-kadang karang-karang. Di karang. Tapi kita harus uji. Yesus bisa datang mendadak seperti dia datang kepada Rasul Paulus. Dia tampakkan diri kepada Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus percaya. Amin. Ayat ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan tiba-tiba berdiri 2 orang di dekat mereka. Ya, ayat 10. Ayat 10, Kisah Para Rasul 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit. Mereka lihat terangkat, mereka belum pernah lihat yang kayak begini.
terangkat atau ditutup awan. Naik ke tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mereka heran. Mendadak muncul 2 orang pakaian putih. Siapa itu pakaian putih? 2 malaikat yang diutus dari surga untuk memberi keyakinan kepada mereka, menguatkan iman mereka. Sebab bangsa Israel sudah dibodohin oleh iblis bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Mesias. Ya, termasuk para pemimpin agama, ya, orang Farisi di Matius 28 ayat 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 4, coba dibuka. Dan dia tidak ada di sini seperti telah bangkit, sama seperti yang telah Bukan, terus lagi. Ini ayat 11. Ya, 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Jangan takut pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Oh, bukan, itu bukan. Sorry. Bukan. Matius 28 ayat. Beritakan ini. Ya, bukan Matius 28, sebentar ya. Matius 28. Dusta Mahkamah Agama. Ayat 11, 28, ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datang beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Bahwa Yesus telah diangkat. Dan sesudah berunding dan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, disogok oleh pemimpin agama. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, mereka serdadu disuap oleh para pemimpin agama Yahudi, yang mahkamah agama, supaya berbohong. Padahal pemimpin agama harus ngomong yang benar. Kalau benar dia ngomong, tapi dia tahu dia karena takut tersaing oleh Tuhan Yesus, maka mereka takut tersaing oleh Tuhan Yesus, maka mereka mau hancurkan pikiran bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara terkasih, ya, itu akhirnya ya 2 orang malaikat berpakaian putih dekat mereka. Maka malaikat turun untuk meyakinkan mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mengapa kamu heran? Apa kamu sudah percaya? Yesus sudah pernah katakan, aku akan mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan mereka tidak percaya karena dicekokin berita bohong, hoax. Dari dulu ternyata sudah ada hoax dibawa oleh pemimpin agama Yahudi pada mahkamah agama. Ya memang kadang-kadang orang beragama itu di Israel dulu suka bohong, tapi dilawan oleh para rasul, para nabi. Amin. Nabi Israel, itu Musa aja melawan semua pemimpin-pemimpin yang bohong, Elia melawan semua. Kamu berdiri melihat ke langit, Yesus yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu. Mereka berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Seperti dia naik ke surga. Amin. Jadi Yesus akan datang kembali. Poin ketiga, Tuhan Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh
rasul-rasul Kristus, diyakinkan oleh para malaikat. Sesudah poin ketiga, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Malaikat katakan, kamu melihat ke surga, Yesus ini akan datang kembali. Amin. Jadi jangan heran, jangan khawatir, percaya saja bahwa dia naik ke surga akan datang kembali. Termasuk untuk saudara, bahwa kita punya juru selamat yang naik ke surga, pasti datang kembali. Dan telah mengutus malaikat, mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hati saudara. Dia mengutus malaikat untuk mengawal saudara dalam kehidupan di dunia yang penuh tantangan. Dan suatu saat kita pasti naik ke surga. Maka perlindungan Tuhan itu sempurna kalau kita mau ikut arahan Tuhan melalui firman-Nya. Terakhir, poin keempat, Kisah Para Rasul 1:12-14. Maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 12, maka kembali rasul-rasul itu. Rasul itu kembali. Di tempat lain dikatakan mereka bersuka cita. Amin. Kalau kita dengar nama Yesus, pasti bersuka cita. Bukan dengar yang lain. Ada orang dengar, wah usahanya sukses, bisnis maju, dia bersuka cita. Akhirnya dia mulai jauh dari Yesus. Akhirnya bablas. Kita boleh bahagia kalau usaha, pekerjaan kita, jualan kita bisa laku. Tapi yang utama bersuka cita karena Yesus. Karena dia juru selamat. Dia pelihara, lindungi saudara. Ayat 3, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke loteng atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Jadi semua murid ini ikut naik ke loteng atas di Yerusalem. Semua murid mereka taat. Nah, oleh karena itu, saudara yang dengar juga taat apa yang Tuhan mau selama kita merayakan, mengingat kenaikan Yesus. Kita banyak berdoa, tingkatkan diri kita dalam doa, pujian, dan baca firman, imani bahwa Yesus benar-benar naik ke surga, menyiapkan rumah untuk saudara, dan dia telah mengirim Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Maka kita akan berjalan dalam kebenaran dan saksikan Yesus, memberitakan kabar baik bahwa Yesus mengasihi semua manusia di dunia ini. Dia mati untuk dosa setiap manusia yang keturunan Adam, dikubur bangkit pada ketiga. Kita harus sampaikan, dan juga supaya setiap orang bisa terbuka, kita berdoa. Bukan pekerjaan kita, pekerjaan Roh Kudus. Supaya setiap orang percaya kepada Yesus adalah Mesias yang telah datang dan mati bangkit, mereka mendapat hidup yang kekal. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun berdoa bersama. Amin. Harus tekun berdoa, baca firman, berdoa, puji-pujian, naikkan pujian, berdoa lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Orang mungkin diikat oleh narkotik, oleh rokok, dan juga oleh perdukunan, oleh korupsi, pelacuran. Doakan mereka, supaya mereka terbebas. Ada yang menipu dalam bisnis, tahu, wah ini bisnis tidak benar. Doakan supaya mereka terbebas. Mau bisnis yang benar, mau kerja yang benar. Mereka semua bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama. Yang utama, berdoa supaya kerajaan Yesus Kristus dinyatakan di hati setiap orang. Amin. Dengan beberapa perempuan serta Maria. Ada Maria juga, ini ibu Yesus, yang punya anak 4, yaitu Yakobus, Yusuf, dan siapa lagi? Yakobus, Yusuf, dan Yakobus, ada 4 orang. Simon, ya ada 4 orang anaknya. Setelah Maria melahirkan Yesus, dia menikah lagi. Ada di Markus 6, ayat 1-3. Mereka semua
bertekun dengan doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ada saudara-saudara Yesus 4 orang. Saudara terkasih, jadi poin terakhir, Rasul-Rasul Kristus kembali ke loteng di Yerusalem untuk berdoa. Maka hari ini temanya Yesus Kristus terangkat naik ke surga. Poin pertama, para murid Kristus ingin dapat pemulihan. Poin kedua, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya menjadi saksinya. Poin ketiga, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga disaksikan oleh Rasul-Rasul Kristus dan 500 pengikutnya, termasuk perempuan. Poin keempat, Rasul-Rasul Kristus kembali ke loteng di Yerusalem untuk berdoa bersama. Sampai di sini, terima kasih Tuhan. Materi firman hati kami, jadikan firman-Mu menjadi remah hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan. Yang ketiga Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Terangkat ke surga disaksikan oleh Rasul-Rasul Kristus, disaksikan oleh Rasul Kristus. Poin keempat, Rasul-Rasul Kristus kembali ke loteng di Yerusalem untuk berdoa bersama. Oke. Kita kasih plus dulu ya. Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Nah, nanti kita akan dengar ya di session berikutnya nanti kalau Pak Abraham datang ke sini lagi, minta beliau kesaksian ya. Bagaimana menjadi seorang aktor gitu kan sampai terkenal ya. Terus dipanggil Tuhan, itu gimana tuh perjuangannya, luar biasa ya. Pilih antara duit banyak atau jiwa banyak ya, luar biasa, itu pergumulan ya, seperti itu. Tapi kalau kita tahu hal kekekalan, luar biasa ya. Oke, nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kita mengadakan persembahan ya. Kita akan mengadakan persembahan. Oke, kita akan mengadakan persembahan ya Bapak Ibu. Suara saya kedengaran? Oke. Oke, suara saya kedengaran ya. Kita akan mengadakan persembahan. Bila persembahan ini memperluas kerajaan Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan yang terbaik, apa yang kau beri, berilah sekali, di kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan berikan yang terbaik, apa yang kau berikan, berilah sekarang, Tuhan dan berkati selamanya. Oke, luar biasa, puji Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan nanti bulan Juni kita akan pindah tempat kalau Tuhan izinkan. Tapi ya ini masih proses ya. Pindah kemana rencana? Minta tolong didoakan. Pindah kemana? Ke seberang. Nanti saya kasih fotonya. Oh ya, gitu kita doain ya. Bisa sih pindah dari sini kan ya. Ya. Supaya lebih lega orang ya. Ya, oke, lebih banyak ya. Yang lama-lama mana semua itu? Pengacara. Yang pengacara lagi ini lagi nggak enak badan ya, lagi tidur ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, nanti Tuhan akan tambahkan terus ya. Yang penting setia. Ibu yang ini yang warung itu? Ya, dia lagi sakit. Ya, Pak Abraham ingat ya. Oke. Minggu depan kita akan dilayani WL-nya siapa minggu depan? Herlina ya. Herlina minggu depan, jangan telat ya. Oke.
setiap awal bulan kita akan kasih sembako, tapi buat yang rajin ya, buat yang rajin ya doakan ya, kalau memang Tuhan izinkan ada sumbangan-sumbangan apa gitu ya. Kemarin di rumah singgah itu ada yang sumbangan itu obat-obatan buat kanker. Nanti kalau Ibu Jenny ada, nanti saya iniin itu yang ditaruh di kulkas punya yang obat suntik itu harganya wis gitu Ada makanya. yang teman belum ada yang kanker, kalau ada kita bilangin doain dulu. Iya. Tadi Udah Mariani kepalanya tuh sering sakit, pusing tuh pasti dia jadi kanker. Tolak nama Yesus Soalnya belum dia tentu. badannya kurus. Belum tentu. Iya, pusing-pusing terus. Belum tentu. Ngeri amat doanya. Bapak Lestari, tadi kamu minta saya bersaksi sini, saya bersaksi di mana menit Yuk. ini sudah sering itu bersaksi. Oke. Bersaksi daripada nanti akan datang sejarah kan bersaksi. Ini cuma matiin ya? Udah? Apa? Udah matiin? Oh ya. Saudara yang terkasih, tadi diminta untuk bersaksi untuk akan datang lebih sekarang. Setelah khotbah saya bersaksi. Nama saya Riki Hosada. Lahir tahun 1963 bulan Januari tanggal 15 di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tahu dari Toraja kurang lebih 100 kilo, dari Makassar 400 kilo kurang lebih 8 jam dari Makassar dan Toraja kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Saya lahir dari keturunan orang Tionghoa yang sama sekali tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Anggap Yesus itu cuma Tuhannya orang bule. Ketika tahun 1965 terjadi pengganyangan. Rumah orang Tionghoa diganyang, dijarah, dirampok sekolah-sekolah. Saya masih kecil, sembunyi di bawah toko, di bawah meja toko ayah saya. Saya lihat orang merampok, rampas semua. Mereka teriak-teriak anarkis. Dan setelah itu sekolah ditutup. Orang tua saya masukkan anak-anaknya ke sekolah rumah homeschooling, panggil guru-guru sekolah untuk mengajar, sebab setelah itu sekolah Chinese sudah tidak ada, dihancurkan, dijarah. Mereka memang anarkis. Ya. Ada roh jahat di belakang mereka semua. Ada setan-setan yang suka menghancurkan rumah orang ibadah. Ada setan-setan di belakang mau jarah rumah orang itu. Penjahat-penjahat kan setan, iblis, pencuri, pembunuh kan ya. Setelah itu kakak-kakak saya sekolah di rumah, saya juga ikut. Akhirnya saya ikut, mulai sekolah, saya belajar, cari guru untuk belajar kungfu. Belajar bela diri. Saya nonton film-film Hong Kong, film Mandarin, Shaw Brothers, ada Cheng Kuan Pai, Ilung, Chi Kuan Chin, Fusen, ya, ada Man Fei, ada Lo Lie, ada Wang Yu, semua bintang-bintang silat semua, ada yang sudah meninggal. Ada Rafi Chiang, terus ada Bruce Lee, terus saya belajar, ada Chen Xing, semua Yasaki Kurata, saya belajar semua, tapi tidak cukup kalau untuk dari film, saya cari guru, akhirnya saya belajar Shaolin, lalu ke Makassar. Sebelum ke Makassar, saya kok bisa percaya Yesus datang ke gereja, Tuhan yang memanggil, amin. Jadi kalau kita bisa percaya, itu berkat terbesar dari Yesus Kristus, lebih daripada harta. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, harta kaya, sukses, tapi jiwanya binasa karena dia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan? Sebab tidak ada jalan. Melalui saya setelah baca, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kalau orang mau dengan kekuatannya masuk surga, silakan. Nanti kalau masuk neraka ya tanggung sendiri. Yang penting kita sudah sampaikan. Saya percaya yang ada di Alkitab, hak-hak pribadi orang untuk mau percaya. Tapi saya dulu ditipu setan, saya percaya. Akhirnya, tapi belum lahir baru, belum bertobat. Ke Makassar lagi, belajar kungfu, belajar ini. Saya udah ke gereja, ke GKI. Tapi ini lahir baru, masih hidup lama. Hidup seperti orang dunia. Makanya Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau kita tidak bertobat.
Setelah di Makassar, saya berdoa supaya bisa main film. Tahun 1984, saya ke Jakarta, coba didoakan oleh pendeta saya. Dan sampai di Jakarta, sudah hampir main, tidak jadi. Ada sesuatu yang saya tidak sepakat, tidak ingin. Lalu 1985 saya berangkat lagi, saya main film sebagai peran pembantu utama di Melinda Sekarang Kapur tahun 1985 saya main di Melinda Sekarang Kapur peran pembantu utama. Lalu saya sudah bangga sekali, lalu main di film Naga Sakti, peran utama, jubah hitam, Kelabang Seribu, Gadis Pendekar, dan masih banyak film, Peluru dan Mesiu, Membakar Lingkaran Api, Bangkitnya Si Mata Malaikat, Manusia Penjaga Jenazah, Cakar Harimau, itu peran utama, ada peran pembantu utama di situ 1-2 film. Jadi film saya ada 8 peran utama, dan terakhir film saya Forbidden yang akan tayang di akhir tahun ini. Forbidden peran utama. Ada Leon Dawson juga, ada Emily Dawson main, ada Anna Tyrus juga main. Saudara terkasih, setelah saya main film, saya masih hidup di dunia gelap, masih ke dukun, masih ke paranormal, tanya ramal, meramal, feng shui, masih percaya, ya ditipu setan juga. Karena tidak dalam terang Kristus. Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi akan memperoleh terang hidup. Saya belum dapat terang benar, masih gelap, masih masuk. Saya belum mau sepenuhnya ke Yesus. Masih pergi tanya peramal, beli kaca tahun depan, ditipu sama peramal, beli kaca, ya ternyata kacanya bohongin saya, dia dibohongin. Kalau dia hebat, dia udah tahu masa depan dia. Tidak ada yang tahu masa depan, hanya Yesus yang tahu masa depan kita. Pengharapan kita hanya dalam Yesus. Saudara terkasihnya, saya hidup dalam dunia gelap, mau bunuh diri, ya hidup pokoknya dalam dunia gelap, dalam dosa, mau bunuh diri. Saat tahun 1997 sampai 99 saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau Engkau Tuhan, selamatkan saya. Didoakan oleh Seven Tong tahun 97 supaya bertobat. Saya datang ke Seven Tong. Jadi Seven Tong salah satu adalah yang saya hargai, saya hormati karena dia pertama mendoakan saya supaya bertobat menjadi hamba Tuhan. Lalu didoakan pelepasan oleh Bestari Tarikan di GBI. Tapi belum mau bertobat. Akhirnya bawa pulang ke Makassar, ke dukun lagi, ke Singapura, sembuh-sembuh. Tidak ada gairah hidup, tidak ada pengharapan. Karena saya belum percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Walaupun ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Lalu sampai di Makassar, saya berdoa, Tuhan, pendeta saya juga doakan. Saya tarikan tanggal 30 bulan 3 saya bertosus di Baptis Islam oleh pendeta Benyamin Rohi dan Daniel Subianto. Saya bertobat, terima Yesus, lalu saya mulai puasa, serahkan hidup sepenuhnya, saya kembali lagi ke Jakarta untuk menjadi saksi Kristus. Saya serahkan hidup sepenuhnya, melayani Tuhan. Saya lupakan film selama 20 tahun, saya melayani Tuhan. Tuhan pelihara sampai hari ini, dan Tuhan menjaga, beri kekuatan kepada kita ketika kita mau ikut Yesus. Amin. Banyak orang dia ikut Yesus, kepingin cepat kaya, hanya banyak ketipu. Teman-teman saya banyak ketipu. Aduh, bohong lagi, akhirnya ketipu sana sini. Apa yang ditabur dituai. Makanya kita jangan ingin cepat kaya. Ikut Yesus saja. Apa yang Tuhan berikan, percaya bahwa itu yang terbaik. Amin. Kita jangan jadi orang lain. Mau seperti tidak mungkin. Ada teman saya, wah kepingin kaya, kepingin ini, ditipu sana, investasi bodong, habis juta-juta, ratusan juta, akhirnya sudah punya mobil, ketipu, ada yang miliaran, ada puluhan miliar, ketipu, akhirnya mau ditangkap polisi, ada yang kabur ke Amerika, ada kabur sana, ganti nama segala. Itulah anak Tuhan dalam kegelapan. Tapi kita dalam Yesus. Jadi siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bukan cari kekayaan, kita ikut Yesus yang kaya, pasti dia memelihara hidup saudara. Tidak usah khawatir, burung di udara dia pelihara. Kalau kita mau kerja di ladang Tuhan, di perusahaannya Yesus Kristus, amin. Untungkan Yesus dengan banyak bersaksi, banyak memberitakan kabar baik, banyak berdoa.
untuk kerjaan Yesus ditegakkan. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berikan teman kebantuan Yesus. Saya juga dari muda. Ya. Haleluya. Ya, luar biasa ya, yang melakukan sesuatu. Oke, CPP akan ada kuasa pembalikan keadaan CPP. Percaya terus. Perkatakan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, tetap menyembah Bapa di dalam roh kebenaran. Buat Pak Rido, tetap fokus pada Yesus, Pak. Ya, tetap fokus pada Yesus. Ya, tetap maju. Oke, jangan patah semangat. Begitu juga dengan Pak Ari. Dan siapa ini? Ibu Erni ya. Oke. Ya. Oke, tetap maju. Saya akan berdoa. Buat yang onsite ya, ada Ibu Vera, ada Herlina, ada Ibu Olha, ya, Ibu Jenny, ya, untuk Ibu Emma, ya, untuk hamba Tuhan kita yang luar biasa ya, biar dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan juga saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang ada di onsite ya, hari ini, yang ada di online ini ada 12, tadi ada 12 ya, sekarang kuat 1 nggak apa-apa. Oke. Kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku mau berdoa buat Vera, Tuhan. Bila Tuhan berkati, Tuhan, Engkau tahu keadaannya, pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau tolak segala roh belalang pelahap dan berkati dia, Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Lina, Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau tahu apa yang ada di dalam hatinya. Engkau yang mengerti, Tuhan, segala sesuatu, dan bila Engkau yang lakukan sesuai dengan karyamu, Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa buat Ibu Olga, Tuhan. Engkau tahu apa yang ada yang menjadi air matanya saat ini. Bila Tuhan Kau menjawab, Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau inginkan, Bapak. Kami mau berdoa, Tuhan, buat Ibu Jenny. Bila terus menjadi penolong, Tuhan, buat pendeta Abraham ya Bapak, bila terus mereka dibakar oleh api-Mu, Tuhan, dan bila berkat Tuhan selalu mengalir buat pelayanan penginjilan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat Ibu Emma, Tuhan. Bila Engkau berkati dia, tolong dia, Tuhan. Kau lihat air matanya ya Tuhan, dan bila dia boleh mengandalkan Tuhan, dan boleh terus Tuhan Kau pelihara hidupnya. Terima kasih Bapak, bila dia boleh bersyukur atas apa yang dia lakukan ya Tuhan, atas apa yang dia kerjakan, dan bila Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat Ibu Erni, Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau tahu pelayanan dia saat ini, biarlah Tuhan perluas, dan Tuhan tahu setiap air matanya ya Tuhan, dan biar Tuhan yang menjawab. Kami juga mau berdoa buat Ibu Ira, Tuhan, dalam kuasa dari Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan di dalam pelayanannya, berkati Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya, Tuhan yang jawab. Kami juga mau berdoa buat Pak Ari Daud, Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Biarlah Pak Ari Daud fokus, Tuhan, dalam melayani Engkau di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Pak Rido, Tuhan, yang ada di online saat ini, Tuhan. Kau tahu pelayanannya, Kau tolong, Tuhan. Biarlah pelayanan malaikat terjadi di dalam pelayanannya dalam nama Yesus. Begitu juga dengan Ibu Linda, Tuhan, berkati. Pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Biarlah Ibu Linda terus memperkatakan iman, memakai otoritas di dalam mendoakan kesehatannya. Terima kasih Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kesehatan sempurna dari Tuhan terjadi buat Ibu Linda. Tuhan, sakit penyakit dipatahkan, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kami juga mau berdoa buat Pak Darwan, Tuhan. Biarlah Engkau tolong Pak Darwan, supaya apa yang menjadi keinginan hatinya, Tuhan yang tolong. Kami juga mau berdoa buat Ibu Pipi, Tuhan. Biarlah terjadi pembalikan keadaan di dalam kuasa dari Yesus. Biarlah apa yang terjadi, Tuhan, Tuhan lakukan terobosan yang dahsyat. Kami juga mau berdoa buat Pak John. Tuhan berkati pelayanannya bersama dengan Ibu Hera, Tuhan, dalam mengadopsi anak-anak yang tidak diinginkan. Biarlah Tuhan Kau yang balas. Engkau yang berikan orang tua yang tepat, Tuhan, untuk anak-anak adopter ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Heni, Tuhan. Terus Tuhan, Kau limpah-limpahi ke berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa, Tuhan, buat CMC Gracia di tempat ini Bapak. Kau pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini, Tuhan. Dan bila Tuhan, nama-Mu ditinggikan.
Terima kasih Tuhan, kami rindu gereja ini boleh berkembang Tuhan. Biarlah Tuhan yang sediakan dana yang dibutuhkan dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Kami minta Tuhan urapan-Mu terjadi di tempat ini. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasa-kuasa apapun Tuhan yang mengalami gereja ini berkembang di dalam kuasa darah Yesus. Terjadi multiplikasi di dalam tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati Pendeta Abraham Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan kau urapi, buka tingkap-tingkap langit Tuhan, curahkan berkat-Mu untuk penginjilan dari Pendeta Abraham selanjutnya. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu ini ya Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta Abraham, doa penutup dan doa penutup. Oh, evangelis. Oke, evangelis Abraham. Ya. Haleluya. Ini Alkitab 5 jawabannya, evangelis. Ya, penginjil ada di Alkitab kan? Di Alkitab ada 5 jawaban. Ya, Rasul, Nabi, Gembala, pengajar, penginjil. Ya, saya pakai yang di Alkitab evangelis, penginjil. Amin. Di kisah di Efesus 4 itu 10-11 kalau salah. Ya, itu 5 jawaban. Saya pakai di penginjil. Ya. Doanya apa? Penutup. Ya, Bapa di surga, kami syukur kami sudah mendengar kebenaran firman, sudah doa syafaat Engkau berkati, juga CMC, Gracia akan pindah, biar Engkau tolong, sehingga dapat tempat yang lebih bagus, yang lebih luas, lebih lagi bisa menampung banyak orang, biar di situ juga ada pendingin, AC, kuasa menyapakan Engkau yang sendiri membuka gereja tidak bisa tutup. Semua penghalang-penghalang dipatahkan. Semua roh jahat menahan orang dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Hormat, syukur hanya kepada Yesus Kristus. Nama Yesus, nama di atas nama. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang mau terima berkat dari-Mu. Kasih karunia dari Bapa di surga dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Putra Bapa yang tunggal, dan kasih dan persekutuan indah dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Jangan lupa nonton YouTube saya dan TikTok Abraham Ricky Hosada channel. Ada film-film yang ada firman Tuhan, dan juga di TikTok ya ada khotbah-khotbah saya. Silakan Abraham Ricky Hosada channel di HP-nya. Tuhan Yesus bisa share kepada teman-temannya, selalu nonton ya, supaya itu penginjilan gratis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Mana itu pengacara kok tidak muncul? Sakit. Udah lama udah datang. Oke. Udah lama. Nggak ngerti dia kemana-kemana. Nggak jelas. Kalau ada maunya datang. Oke. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang di onsite kita akan fellowship ya. Ya, untuk yang di online terima kasih. Terima kasih Pak Darwan buat Darwan siapa Pak Budak? Darwan. Di Bali bukan? Iya. Hah? Teman saya di Bali. Oh iya, itu di Bali. Di mana? Ya, tuh. Oh ya. Oh. Pak Darwan. Ya, apa kabar? Ya. Ya, tadi minta bersaksi, saya bersaksi. Banyak orang Kristen. Saya dengar semua kesaksiannya tadi, saya dengar. Uang akhirnya ketipu, akhirnya sudah bisa beli ini, beli itu. Dia cinta uang, ikut investasi bodong, dibohongi banyak. Ya, jadi perlu ya di Pak Darwan, di Full Gospel di situ sampaikan kebenaran supaya jujur dalam bisnis. Ya, karakter Kristus. Apalagi pakai Full Gospel. Ya, Full Gospel. Ya. Jujur dalam bisnis, jangan mau ingin cepat kaya, kerja apa adanya, kerja yang benar. Ya. Amin. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati. Banyak saya konseling orang karena tipu, ya salah sendiri, ingin cepat kaya, akan segala kejahatan cinta uang, jadi bukan cinta Yesus lagi.
Ya, macam-macam versi orang Kristen, ada di full gospel, ada dari gereja ini, gereja itu. Waduh, capek. Supaya bisa kembali sebenarnya salah sendiri Tuhan izinkan. Kalian mau cepat kaya, ya kan, ketipu, ya. Bawa orang ketipu, dia ketipu juga. Itu Ya, Tuhan berkati Pak Darwan, siap. semua teman-teman. Itu di kolom chat ada yang mau didoakan udah ya. Belum. Ibu Hai, Ibu Pak Darwan. Dewi, Ibu Lestari dukung Bu, Mama turut Bapak di tua. kolom chat. Keluarga rumah duka. Nanti sore saya ada apa? Oh, nggak ada yang didoain. Nanti sore ada acara saya, adikku keluarga Simangunson Tambun. Itu mohon doanya saya sampai rumah. Tanya saya, adikku keluarga. Tuhan kayak mau berdoa buat adikku Mama Desi, saya keluarga rumah sakit Siloam. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Amin. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Brian Maka Rawung yang ada di rumah sakit, Tuhan bantu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak tua saya, keluarga, dan juga ada kedukaan, biarlah Tuhan yang tolong pimpin. Kami juga mau berdoa Tuhan buat nanti sore ada acara keluarga Simangunsong, biar Tuhan yang memberkati. Amin. Kami juga mau berdoa buat Pak Syamsir Tuhan. Buatlah Pak Syamsir hidup fokus dengan Tuhan, buatlah dia bertobat Tuhan di dalam nama Yesus, dan biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Darwan. Nanti kita bincang-bincang ya kalau mau adopsi baby yes. Ya. Ya. Itu anak benar-benar lucu banget ya. Itu Bu, ada doa mohon doanya saya, adikku Mama turut masuk. Udah tadi kita doain adikku siapa. Ya, oke. Semuanya udah doain semua Ya aja. Bu, ya. Ya. Terima Oke. kasih. Iya. Itu direkam ya Pak Darwan? Boleh Ya, dong nanti. direkam, nanti saya kirim ya. Oke. Ya. Terima kasih Ya, luar makasih. biasa Tuhan. Ya, Tuhan Tuhan berkati. Oke, yuk kita keluar ya. Terima kasih semua diberkati kan. Amin. Minggu depan kita akan dilayani oleh Sinse Andi Savero. Amin. Habis itu kita mau tusuk jarum ya. Semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu ya. Tuhan berkati. Oke, kita keluar dari rapat. Terima kasih Pak Darwan buat Zoom-nya. Amin. Luar Ya. biasa. Nanti hari Selasa